Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Saya Yudanto Satin, Bupati Bangka Tengah, menyampaikan salam masyarakat Kabupaten Bangka Tengah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para Dewan Juri Nirwasita Tantra dan Green Leadership. Kami bersyukur karena ini merupakan kali kedua kami menjadi nominasi dalam penghargaan Nirwasita Tantra dan Green Leadership. Kita ketahui bersama, laju pertumbuhan penduduk selaras dengan laju pembangunan di berbagai sektor. Yang tidak bisa kita pungkiri pasti menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Kami menyadari bahwa dampak negatif tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus kami kendalikan untuk menjadikan Kabupaten Bangka Tengah tempat yang nyaman, bukan hanya untuk masyarakatnya, akan tetapi juga lingkungannya. Setidaknya ada 3 isu yang menjadi prioritas kami di Bangka Tengah, yaitu 1. Penurunan kualitas air permukaan, yang kedua pengelolaan sampah domestik, dan yang ketiga alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Untuk mengelola isu tersebut tentu tidak bisa dilakukan sekejap mata oleh pemerintah daerah sendiri, akan tetapi perlu sinergitas yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lainnya. Kabupaten Bangka Tengah dianugerahi dengan sungai dan air permukaan yang melimpah. Pada tahun 2019 semester pertama, kami melakukan pemantauan kualitas air sungai pada 23 titik pemantauan. Dari 23 titik yang kami pantau, hanya 5 titik yang dinyatakan tidak tercemar, 17 titik cemar ringan, dan 1 titik cemar sedang. Kondisi ini membuat kami melakukan inventarisasi sumber pencemar di Sungai Kurau yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Bangka Tengah. Temuan kami setidaknya ada 3 sumber utama pencemar pada sungai tersebut, yaitu pertambangan ilegal, perkebunan kelapa sawit, dan permukiman. Hal ini sebagai representatif kondisi sebuah pencemar di Kabupaten Bangka Tengah. Bisa dibayangkan, jika tambang ilegal tidak dikendalikan, maka proses pendangkalan sungai akan semakin cepat. Ini tidak baik, karena dengan pendangkalan sungai akan menimbulkan masalah baru, yaitu turunnya kualitas air sungai. Maka tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga melakukan pengawasan ke beberapa perkebunan kelapa sawit untuk menekan dan memastikan agar limbah mereka sudah sesuai peraturan yang berlaku. Hasil pemantauan melakukan pemantauan pada 23 titik yang sama. Alhamdulillah, sebanyak 18 titik memenuhi baku mutu dan cemar ringan berkurang. Dari 17 titik menjadi hanya 5 titik. Isu yang kedua adalah tentang pengelolaan sampah domestik, yang bukan hanya masalah utama di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, sampah di Kabupaten Bangka Tengah didominasi oleh sampah organik dengan presentase 48%. Permasalahan pengelolaan sampah ini akibat terbatasnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat. Sebagai contoh, jarak Kelurahan Sungai Selan dengan TPA Kabupaten Bangka Tengah adalah 74 km. Jika sampah yang ada di Kelurahan Sungai Selan langsung diangkut ke TPA, tentu akan memerlukan biaya yang cukup besar. Menyadari hal tersebut, kami pemerintah daerah
merangkul masyarakat agar dapat mengelola sampah pada sumbernya dengan metode 3R. Perlahan namun pasti, Bangka Tengah merangkul masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah melalui bank sampah, rumah kompos, TPS 3R, dan sekolah adiwiyata. Rumah kompos juga kami sediakan di pasar Kecamatan Koba. Sampah-sampah organik dari pasar langsung diolah menjadi kompos dan pupuk organik cair. Bukan hanya kepada masyarakat, pendidikan tentang pengelolaan sampah juga kami lakukan sejak dini melalui program Adiwiyata. Setidaknya ada 10 sekolah yang kami jadikan role model awal untuk program ini. Di sini, siswa akan diajari tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jika pendidikan berbasis kepedulian terhadap lingkungan hidup ditanamkan sejak dini, bukan hal yang mustahil. 5-10 tahun ke depan, kita akan memetik hasilnya. Bangka Tengah akan bebas sampah. Isu selanjutnya, alih guna fungsi lahan ke perkebunan. Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bangka Tengah adalah hutan. Hutan ini jika dilihat secara sepintas memang kurang memiliki nilai ekonomis, sehingga seringkali terabaikan dan telah menetapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang RT/RW. Hal ini sangat membantu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di Kabupaten Bangka Tengah. Usaha yang dilakukan oleh Bangka Tengah dalam mengembalikan fungsi lahan adalah dengan melakukan reboisasi. Sesuai dengan kewenangannya di bidang kehutanan, maka kegiatan difokuskan di Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Di sana, pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang peduli lingkungan untuk menjaga dan memulihkan fungsi Taman Hutan Raya tersebut. Selain itu, Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki perhatian yang serius terhadap keanekaragaman hayati. Saat ini, kami mengelola Taman Keanekaragaman Hayati Pelawan di Kecamatan Lamang. Pohon pelawan merupakan pohon endemik dari Pulau Bangka Belitung. Sebagai daerah yang kaya akan timah, tentu di Bangka Tengah masih terdapat lahan-lahan bekas tambang tersebut. Kami bertindak cepat untuk dapat memfungsikan lahan tersebut. Di antaranya, inovasi yang kami lakukan adalah dengan menjadikan kolong bekas tambang tersebut menjadi tempat wisata, atau yang sekarang dikenal dengan kolong biru atau Danau Kaulin. Air yang berwarna biru dan pasir putih tak salah jika pernah mendapatkan penghargaan destinasi wisata unik terpopuler API Award 2019. Selain itu, ada lahan bekas tambang atau kolong yang dijadikan spam, juga tambak ikan, dan dijadikan lahan pertanian serta perkebunan. Kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya kami terapkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada ASN Bangka Tengah dan siswa di sekolah. Sebagai contoh, kami menyediakan bus pegawai dan bus untuk anak sekolah, guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat bekerja dan sekolah. Sebagai adat Melayu, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Sambal tomat campur ikan tenggiri, makanan kesukaan orang Nusantara. Dengan segala hormat kepada Dewan Juri, semoga Bangka Tengah memperoleh Nirwasita Tantra. Demikian, terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Saya Mehwa, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra dan Green Leadership tahun 2020. Kami selalu berkomitmen mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Tengah sesuai tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Kami sebagai legislatif memiliki fungsi pengawasan dalam mengawal kebijakan-kebijakan terhadap semua program-program di lingkup pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kami selalu mendukung
program prioritas bidang lingkungan hidup, seperti program perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, program pemulihan daerah aliran sungai, dan program-program lainnya dalam rangka penganggaran melalui Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan anggaran yang cukup untuk pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan porsi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 sebesar 43 miliar 500 juta rupiah. Anggaran tersebut setiap tahun semakin meningkat. Sebagai legislator, kami memiliki fungsi legislasi dalam membahas dan menetapkan peraturan daerah tahun 2019. Kami bersama-sama pihak eksekutif telah mengeluarkan beberapa produk hukum berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, di antaranya 1. Perda nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 48 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2011 sampai dengan 2031. 2. Perda nomor 3 tahun 2019 tentang cadangan pangan. 3. Perda nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 4. Perda nomor 6 tahun 2019 tentang pengelolaan air limbah domestik. 5. Perda nomor 10 tahun 2019 tentang cagar budaya. Selain di tahun 2019, beberapa produk hukum lainnya yang telah disahkan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan antara lain: 1. Perda pengelolaan sampah. 2. Perda pengelolaan dan pengendalian limbah, bahan berbahaya dan beracun. 3. Perda pengelolaan dan pemanfaatan kolong. 4. Perda pengelolaan sungai dan rawa. Akhir kata, semoga kerjasama dan dukungan penuh kami dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Salam lestari. Terima kasih. Bangka Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka yang resmi dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003. Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas wilayah 227.911 hektar, dikelilingi oleh 12 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 195 km. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Secara administratif, Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Lubuk Besar, dan Kecamatan Namang.